kesediaannya memberikan pencerahan khusus kepada mahasiswa yang mengikuti program Magister Teologi di IAKN Tarutung. Salam sehat untuk kita semua, kepada semua mahasiswa, selamat mengikuti. Mudah-mudahan kita pencerahan ini mendapat pemahaman baru, pemahaman yang sangat menarik masalah teologi virtual, karena kita hidup dipaksa situasi dalam kondisi virtual pada saat ini. Sekian dan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ratna. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Junjungan. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita berdoa, minta di sini ada Amang Pendeta Beni yang berdoa. Silakan Amang Pendeta Beni berdoa memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah kawan-kawan, mari kita berdoa memulai perkuliahan virtual kita pagi ini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini melalui media Zoom ini bertemu dengan dosen kami, teman-teman kami yang hebat dan luar biasa dalam materi teologi virtual yang khusus di bawah hamba-Mu, Pak Ishak Latu ya Tuhan, karena kami berada pada situasi saat ini yang harus kami mengikutinya, namun kami akan belajar mempergunakannya bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Berkatilah pertemuan kami pagi hari ini, secara khusus buat pemandu atau Ibu Ratna dan yang memberikan materi, Pak Ishak, diberkati oleh Tuhan. Kami mulai dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Ya, terima kasih Amang Pendeta Beni. Sama-sama ya, Bu. Ya. Saya harus memperkenalkan dulu Pak Pendeta Ishak YM Latu ini. Beliau adalah dosen UKSW. Jadi pendidikan S1 beliau dari UKSW, satu angkatan kami. Pendidikan S2-nya dari UGM, S3-nya dari Boston ya? Ya, saya kan dari Boston ya? Dari Berkeley, dari Berkeley, Amerika Serikat. Ya. Ya, dari Berkeley, ya, Amerika Serikat. Dan beliau adalah selain dosen juga penulis buku, terus juga para narasumber di seminar-seminar, apalagi di selama webinar ini, selama COVID ini, mungkin tiap malam, tiap hari, Pak Ishak Latu ini menjadi narasumber di mana-mana. Jadi kita bersyukur sekali kehadiran Pak Ishak Latu bisa memberi pencerahan secara khusus di program S2 Teologi ini. Dan beliau tinggal di Salatiga, beristrikan. Pak Ishak Latu adalah orang Ambon, suku Ambon, yang lahir di Papua ya. Lahir di Ambon. Suku Ambon, terus istrinya orang Jawa, buruh Jawa. Dan sedikit-sedikit Pak Ishak bisa ngomong Batak sedikit-sedikit. Karena banyak juga mahasiswa Batak yang kuliah, yang jadi mahasiswanya di Satya Wacana. Demikianlah pertemuan dari pendahuluan dari saya, perkenalan nih tentang Pak Ishak, dan selanjutnya saya serahkan aja langsung ke Pak Ishak untuk mengajari kita di pagi hari ini, memberi pencerahan. Terima kasih. Oke. Horas, Bapak Ibu dan teman-teman, terima kasih. Terima kasih Bang Junjung. Karat, saya nggak bisa panggil Pak Junjung dan Ibu Ratna itu, jadi saya panggil Bang dan Kak saja. Karena kalau seminar-seminar di Jawa juga orang biasa panggil Mas dan Mbak, jadi ya sudah kita panggil Abang dan Kakak aja. Jadi saya berterima kasih sekali Maulia Tegodang Bujur Melala sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi pikiran-pikiran terutama berhubungan dengan teologi virtual hari ini. Ini kesempatan kedua bertemu dengan Sivitas Akademika IAKN. Yang pertama ketika akreditasi program studi PAK beberapa waktu yang lalu, dan senang sekali bisa berada di Tarutung, kota yang sangat sejuk sekali, tenang sekali tinggal di situ, dan hari ini bisa ketemu dengan teman-teman untuk sharing banyak hal. Nah, kita akan bicara tentang mungkin di
Perbesar saja mungkin itu ya slide-nya, Bang Rinto. Aku buka kampus sebentar. Ya, gitu. Ya, gitu pakai itu aja. Itu dia. Jadi hari ini kita akan bicara tentang teologi virtual, sebuah cara berpikir yang baru saja dimulai, belum lama, terutama yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Junjung dan Ratna bahwa kita terpaksa masuk di dalam sebuah realitas baru karena COVID, sehingga kemudian kita terpaksa punya ibadah online, kita punya kelas-kelas online, kita punya diskusi online, dan semua orang terpaksa masuk ke dalam ruang itu. Dan bagaimana pertanyaannya, bagaimana teologi memberikan makna bagi ruang itu. Dan sebenarnya bukan hanya karena kita menghadapi COVID, kemudian kita masuk ke dalam ruang berteologi di ranah virtual, tapi sebenarnya karena hidup kita ini makin mengarah ke arah virtualisasi. Nanti saya akan jelaskan di belakang tentang bagaimana kita hidup dalam dua dunia, dunia virtual dan dalam realitas nyata. Dan karena itu sekarang ini kita terpaksa masuk ke dalam realitas virtual. Kita juga sudah hidup di dalam kondisi virtual, tetapi sebuah teologi virtual yang sungguh-sungguh dibangun dalam konteks Indonesia sebagai bagian dari kehidupan manusia, memberikan makna bagi kehidupan manusia, itu belum dilakukan. Jadi kita sudah ibadah virtual, kuliah virtual, diskusi teologi virtual, tapi kita sebenarnya sesungguhnya belum paham tentang apa itu teologi virtual yang sesungguhnya dalam konteks Indonesia. Karena itu nanti saya akan bicara tentang pertama, mengapa kita harus masuk ke dalam realitas virtual itu, kondisi-kondisi perkembangan internet baru yang memaksa kita harus masuk ke situ, berteologi dalam konteks itu, lalu kemudian pertanyaan-pertanyaan soal virtualisasi itu seperti apa, hubungannya dengan kekristenan seperti apa, lalu bagaimana teologi, hubungannya dengan teologi virtual, dan nanti bagaimana memberikan makna bagi sebuah kehidupan atau iman di dunia cyber, bagaimana dekonstruksi terhadap konsep ruang, dan kemudian itu memberikan kita makna bagi sebuah cara berteologi dalam ruang cyber. Nah, slide yang kedua, perspektif saya, slide yang kedua, Bang Nito, selanjutnya. Nanti pendekatan dalam diskusi ini, pendekatannya interdisiplin. Interdisiplin itu cara mendekati sebuah masalah yang menggabungkan beberapa disiplin. Dia bukan multidisiplin, karena kalau multidisiplin dia penjelasannya sendiri-sendiri, tetapi interdisiplin dia terikat satu dengan yang lain. Karena itu saya terutama akan pakai dua pendekatan, yaitu pendekatan-pendekatan mikrososiologi dalam konteks melihat bagaimana relasi manusia di dalam dunia cyber, lalu kemudian teologi virtual sendiri secara keseluruhan sebagai bagaimana cara manusia untuk memahami Tuhan dan sesama, refleksi sistematis terhadap eksistensi Tuhan dan sesama dalam realitas cyber ini. Itu yang nanti akan menjadi perspektif kita. Lalu slide yang berikut, Pak Rinto. Nah, teologi cyber ini sekarang yang tadi saya bilang sudah dikembangkan, belum terlalu banyak orang yang bicara. Setidaknya beberapa artikel dan buku yang sudah bicara tentang ini. Yang pertama Peter Singh dari India, dia bicara tentang cyber theology. Jadi bagaimana cyber virtual itu dijadikan sebagai wilayah berteologi. Lalu kemudian 2009, jadi 2009 itu orang sudah mulai berpikir tentang bagaimana cyber theology. Lalu ada Lynn Babb bicara tentang Toward a Theology of the Internet, Place, Relationship, and Sin, 2012. Jadi di sini terutama Lynn Babb bicara tentang bagaimana konsep ruang itu penting bagi kekristenan. Dia
bilang misalnya konsep Yerusalem sebagai tempat peribadatan yang kemudian menjadi sebuah tempat penting, dan konflik misalnya antara Israel dan Samaria itu orang Yahudi dan orang Samaria itu terjadi karena yang satu beribadah di Gunung Gerizim, Samaria, sedangkan orang Yahudi beribadah di Yerusalem. Tempat ini menjadi sangat penting dalam konteks berteologi menurut Limbab, dan kemudian itu yang menyebabkan konflik sampai dengan hari ini. Lalu yang ketiga itu ada Antonio Spadaro, Cyber Theology, Thinking Christianity in the Era of Internet 2014. Jadi sangat sedikit yang menulis tentang cyber theology, belum terlalu banyak. Ada juga Online Religion, sebuah buku yang bicara secara pikiran ini yang nanti juga akan menjuai seluruh diskusi hari ini. Dan coba kita lihat juga, saya akan coba kembangkan hal yang lain karena tiga pikiran ini hanya melihat teologi virtual itu dari perspektif teologi saja. Sementara saya sendiri coba melihat dia dari mikrososiologi, terutama bagaimana konsep sosiologi of place, bagaimana spiritualitas dalam konteks ilmu, sebuah pemahaman yang berbeda dari tiga pemahaman ini, meskipun mereka menjadi dasar, tetapi saya kemudian membedakan nanti pikiran-pikiran saya dari tiga penulis ini. Selanjutnya, slide berikut, mana itu? Halo? Oh ya, kedengaran ya? Oke. Nah, kita sekarang ini masuk di dalam, dan tadi saya bilang di awal bahwa sebuah realitas baru yang namanya cyberspace. Internet base, digital, dia bukan imaterial. Hari ini saja kelas kita, kuliah kita hari ini, terjadi tidak secara material, tetapi dia secara imaterial. Saya hadir di Tarutung, tadi di awal di pembukaan, Bang Yujung bilang selamat datang di Tarutung lagi meskipun secara virtual. Saya hadir di Tarutung secara digital, secara imaterial. Karena itu pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi manusia, apakah eksistensi manusia selalu harus berhubungan dengan material, dengan material being. Tapi dalam konteks yang digital sekarang ini, kehadiran saya dalam konteks ini terjadi secara imaterial, dan kita sedang mengalami perubahan berpikir. Nanti saya jelaskan di belakang tentang habitus, perubahan habitus, kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi baru yang membentuk seluruh perilaku, cara berpikir kita. Ini sangat berubah. Terjadi sebuah perubahan yang sangat besar sebenarnya di era ini. Lalu kita masuk di dalam sebuah cyberspace yang mengutip Jürgen Habermas pakai istilah sphere. Sphere itu atau Henry Lefebvre bicara tentang konsep space, imajinasi, yang menjelaskan bahwa tempat itu tidak harus selalu berhubungan dengan materi, tapi tempat itu berhubungan dengan konstruksi sosial manusia tentang apa yang berharga dan apa yang terhubung dengan dia dan apa yang menjadi imajinasi bagi dia. Misalnya, bagi sebagian orang berdoa di gereja itu sangat afdol, karena itu di beberapa tradisi kekristenan, misalnya ketika ada pergumulan berat, orang berdoa di bawah mimbar, karena merasa bahwa mimbar itu sebuah sphere, sebuah ruang yang dikonstruksi oleh manusia sebagai sebuah tempat suci. Pertanyaannya, apakah di bawah mimbar itu lebih suci daripada
doa di ruang belajar saya ini, di ruang kerja saya ini. Apakah Tuhan itu hanya hadir di dalam gereja di bawah mimbar tadi, atau Tuhan juga hadir di tempat kerja saya ini, di rumah saya ini? Nah, ini kan sebenarnya apa yang suci sakral, Mercy Eliada bicara tentang sakral dan profan, semuanya dibangun dalam konstruksi manusia. Jadi apa yang suci itu sebenarnya, terutama dalam konsep ruang, itu dibentuk dalam konstruksi manusia, dalam cara berpikir manusia, dalam imaji manusia tentang apa yang dianggap sebagai yang suci itu. Karena itu kita masuk dalam sebuah dunia yang sebenarnya berbeda, dunia yang hadir itu tidak harus dengan sentuh orang lain, tetapi hadir dalam konteks mengimajinasi kehadiran orang lain. Karena kekuatannya ada pada imajinasi. Slide yang berikut, Bang Rinto. Nah, ini ya, kita hidup dalam sebuah ruang yang saya sebut sebagai one human being, two worlds. Jadi, satu manusia dengan dua dunia. Dalam gambar di sebelah itu, dunia yang nyata adalah keluarga, tetapi sebenarnya keluarga itu dalam konteks relasi-relasi keluarga saat ini, orang cenderung terpisah secara imajiner dengan apa yang disebut sebagai media sosial atau cellphone. Karena itu orang sering bilang bahwa Facebook itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Kalau nongkrong sekarang ini, Bapak Ibu, teman-teman sebelum COVID misalnya, kalau orang nongkrong, itu janjian nongkrong, tapi masing-masing sibuk dengan media sosial dia. Masing-masing sibuk cerita, bicara dengan orang yang jauh. Sehingga kemudian relasi-relasi itu menjadi tidak terlalu kuat. Nah, ada 3 hal yang saya sebut di sana, yaitu sebenarnya dalam konteks cyberspace, dia bisa membuat bonding. Bonding itu memperkuat ikatan-ikatan internal kita. Jadi termasuk sebenarnya ikatan keluarga. Saya kalau hari Senin sampai Jumat, istri saya biasa di Solo, di rumah mertua saya di Solo. Nanti hari Jumat saya baru jemput dia lagi, nanti Senin saya antar lagi. Nah, tapi setiap hari dari Senin sampai Kamis malam itu, ketika kami bikin ibadah, yang setiap malam kami punya ibadah, biasanya jam 9, setengah 10 malam. Lalu kami dari rumah di Salatiga ibadah, nanti istri saya, atau kebetulan kalau anak-anak saya pas main ke Solo, juga mereka ikut dengan pakai tablet atau pakai WA. Jadi kita sama-sama beribadah, yang ada di sana, yang ada di sini, sama-sama beribadah, dan kita terikat dalam satu bonding, dalam satu lingkaran, dalam satu kesatuan yang di situ kemudian cyberspace menyatukan kita. Nah, dalam hari ini kita sedang bicara kuliah. Saya baru pertama kali ketemu Bang Rinto, baru ketemu Amang Pendeta tadi yang tadi juga berdoa. Nah, di situ kemudian yang terjadi adalah bridging. Saya sedang membangun jembatan dengan Bang Rinto, dengan Amang Pendeta, dengan Inang Pendeta, dengan teman-teman yang lain yang selama ini saya belum ketemu. Jadi di situ kemudian media sosial ini menjadi jembatan, dia bridging relasi saya dengan teman-teman yang lain. Setelah ini mungkin kita akan berteman seterusnya. Jadi di situ kemudian ada bridging. Tapi yang menakutkan sebenarnya adalah dia breaking, dia menghancurkan relasi-relasi yang sudah ada. Misalnya seperti gambar ini. Gambar ini media sosial, kehadiran cyberspace, cyber reality sebenarnya sedang membangun tadi yang saya bilang, membangun tembok imajinari antara ibu tadi yang sedang minum teh atau kopi itu, yang jelas bukan tuak itu, lalu di sebelah anaknya juga sedang bermain sendiri dengan cellphone-nya. Jadi ini yang kadang-kadang sering terjadi dan ini yang menyebabkan banyak masalah. Tapi ada 2 catatan di atas bahwa dia bisa bonding dan dia bisa bridging. Ya, lanjut Bang, yang kedua, yang berikut.
Nah, ini saya kutip saja, ini karena menarik. Cellphone Anda sudah menggantikan kamera Anda, sudah menggantikan kalender Anda, sudah menggantikan jam Anda. Jangan biarkan cellphone itu menggantikan keluarga Anda. Karena yang tadi saya bilang, dampak dari bridging tadi, di situ media sosial, cellphone, lalu kemudian bisa melahirkan nanti saya akan bicara di belakang tentang hyper reality-nya Jean Baudrillard. Tapi dia kemudian menghancurkan relasi-relasi yang sudah ada, bisa juga begitu. Lanjut. Nah, mengapa kita, yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya COVID ini hanya trigger, dia hanya dalam istilah kimia itu disebut sebagai katalisator, mempercepat proses kimiawi kalau di kimia. Nah, COVID ini dia mempercepat orang masuk ke dalam dunia cyber yang ini data 2019 sebenarnya, sekarang pasti sudah jauh lebih banyak. Kalau sekarang pengguna internet di situ, internet user di situ, itu saja ada sekitar 4,3 miliar orang di dunia. Atau hampir sekitar 57% populasi dunia itu pakai, itu jadi internet user. Lalu, jadi sudah sangat besar sekali, sangat tinggi sekali pengguna internet di dalam konteks sekarang ini. Dan karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, gereja, teologi sendiri harus melihat dunia cyber ini sebagai bagian dari orang membangun sebuah cara berpikir, cara berteologi yang merespons secara sistematis bagaimana relasi manusia dengan Tuhan dalam konteks itu. Karena tadi, ini dunia yang berkembang sangat luar biasa, ini tantangan kemanusiaan yang sangat luar biasa, tantangan berteologi yang sangat luar biasa, dan suka tidak suka, mau tidak mau, kita semua sadar kita punya ini. Kita semua punya Facebook, kita punya, sebelum ini, kita punya WhatsApp, kita punya Instagram, kita punya Twitter, dan kita terhubung dengan semuanya ini. Bahkan sekarang, teman-teman, terutama di teologi, catatan kaki saja, sekarang sudah ada metode untuk mengutip, itu tidak hanya dari buku, tidak hanya dari artikel, tapi bisa mengutip pernyataan orang di Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Jadi bisa dijadikan sebagai rujukan. Di Turabian edisi 9 misalnya sudah ada, di Harvard Style yang edisi berapa saya lupa kemarin, itu juga sudah ada ruang untuk mengutip. Misalnya kalau statusnya Bang Junjung, statusnya Karat, itu saya anggap persis sesuai dengan penelitian saya, mau saya kutip, saya bisa kutip itu, lalu kemudian catatannya pakai Facebook. Bisa juga seperti itu. Jadi sekarang sudah seperti itu. Dunianya sudah sangat digital sekali. Lanjut. Nah, tadi sebelum sini, yang tadi. Nah, ini lagi, di tahun 2019 tadi data bahwa orang Indonesia itu sekitar nomor Indonesia itu 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 di dunia tingkat penggunaan internet yang sangat tinggi sekali. Di situ Indonesia itu rata-rata kita sekitar 8 jam 30 menit menggunakan internet setiap hari. Waktu kita sebagian dan waktu produktif kita sebagian besar habis untuk menggunakan internet. Nah tadi, itu berarti bahwa eksistensi orang di dalam dunia cyber melalui aktivitas dia di dalam dunia internet ini sangat tinggi sekali. Karena itu wilayah ini mau tidak mau, suka tidak suka, harus menjadi wilayah orang berteologi yang baru. Dia menjadi konteks sekaligus menjadi teks bagi sebuah teologi yang harus dikembangkan dalam konteks kehidupan kita sekarang ini. Karena tadi kita waktu berada di internet ini sangat tinggi sekali.
bahkan jauh lebih tinggi dari waktu beribadah kita setiap hari. Ibadah keluarga kan mungkin sekitar 30 menit, 1 jam, tapi penggunaan internet sangat amat tinggi sekali. Dan bahkan waktu belajar di kampus, orang bekerja kan hanya rata-rata paling maksimal 8 jam, ini waktunya juga jauh lebih tinggi sekali. Jadi ini wilayah yang mau tidak mau, suka tidak suka harus dilihat sebagai wilayah potensial dari berteologi. Lanjut Bang Rinto. Nah, semua orang menggunakan internet sekarang. Mau yang sangat Benjamin Barber bicara tentang jihad and Macworld. Dia bilang jihad itu mewakili seluruh pikiran yang eksklusif, terbelakang, tidak hanya Islam, tetapi dalam agama apa saja yang terbelakang, yang eksklusif, itu dia masukkan dalam kategori jihad. Di sisi yang lain dia memasukkan cara berpikir yang lebih terbuka, yang lebih bisa menikmati kehadiran orang lain, bisa berelasi dengan orang lain sebagai Macworld. Itu ada MacBook, ada McDonald, dan lain-lain. Dia masuk itu di wilayah itu. Jadi ekspansi kemana-mana. MacBook itu ada di mana-mana, McDonald juga ada di mana-mana, dengan cara adaptasi yang berbeda-beda. Kalau McDonald Indonesia pakai nasi, McDonald di Amerika nggak pakai nasi, McDonald di Indonesia biasanya banyak mobil yang parkir, McDonald di Amerika itu tidak banyak yang parkir karena junk food, orang nggak suka. Tapi cara berpikir yang jihad itu di satu sisi hanya berada di situ, terlokasi di situ, tidak terlalu bergeser kemana-mana. Rekrutmen ISIS itu terjadi paling banyak justru lewat internet. Jadi internet tidak hanya dipakai untuk kelompok-kelompok yang progresif yang dari Benjamin Barber bilang sebagai Macworld, tetapi juga kelompok-kelompok yang internet sebagai Pak Ishak terganggu ya? Nggak apa-apa. Ya udah. Nah, itu yang tadi yang saya cuma mau mengingatkan bahwa Jean Baudrillard sedang mengingatkan tentang ada kemungkinan negatif, ada sisi negatif juga dari realitas spiritual, meskipun dia tidak langsung bicara tentang realitas spiritual, tapi dia bicara tentang sebuah realitas, sebuah simulasi realitas yang dianggap sebagai realitas sesungguhnya. Dan tadi saya bilang dalam konteks bahasa kita itu rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Sehingga kemudian merasa apa yang orang lain kembangkan itu sebagai sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita kembangkan. Jadi dan itu tidak harus sesungguhnya benar. Tadi yang saya bilang bahwa menjauhkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Jadi hiperrealitas kadang-kadang terjadi di dalam konteks itu. Karena juga misalnya dia bicara tentang media, karena reproduksi media yang sangat luar biasa, sehingga kemudian orang merasa bahwa yang putih itu lebih baik dari yang hitam, yang coklat, rambut lurus itu lebih bagus dari rambut yang keriting, yang pirang itu lebih bagus daripada yang hitam. Menurut dia, semua ini sebenarnya realitas yang sebenarnya bukan sesungguhnya. Semuanya terjadi karena reproduksi, pemahaman reproduksi manusia, dan kembali lagi ini kan produksi masyarakat. Ini bukan sesuatu yang dari sananya ada, tetapi produksi masyarakat. Oke, lanjut. Nah, yang tadi saya bilang di awal bahwa realitas ini, virtual ini, termasuk nanti teologi virtual, sangat berhubungan dengan imajinasi. Kemampuan orang untuk menghadirkan metafora. Dan ketika saya bicara tentang imajinasi tentang Tuhan, saya tidak bicara bahwa Tuhan itu hadir karena hanya imajinasi manusia, seperti misalnya yang dikatakan oleh ahli psikologis ini, saya lupa namanya. Tetapi bicara tentang Tuhan dalam imajinasi, Tuhan diciptakan dalam imajinasi saja.
Tapi saya sedang mengatakan bahwa kehadiran Tuhan itu kita bisa berelasi dengan Tuhan karena kemampuan kita untuk melihat Tuhan melampaui realitas-realitas material kita. Misalnya begini, New York itu ada. Sebelum saya belum pernah ke New York, saya hanya bisa mengimajinasi bahwa New York itu ada. Setelah saya sampai di New York, saya bilang, oh iya ya, ternyata di New York seperti ini. Di film-film itu kan New York itu terkesan sangat bersih sekali, tapi ternyata ketika datang ke New York, kotor sekali juga. Apalagi kalau lihat stasiun keretanya New York itu, waduh, kotornya minta ampun. Tapi kalau dalam film-film, di syuting begitu bagusnya, karena film-film biasa syuting bagian atasnya saja. Bagian bawahnya sering tidak disyuting. Nah, ini imajinasi saya. New York itu ada. Sebelum saya ke sana, saya hanya bisa mengimajinasi New York. New York bukan tidak ada. Nah, dalam konteks eksistensi Tuhan dalam ruang imajinatif ini, kemampuan orang untuk berelasi dengan Tuhan melampaui batas-batas material itu, kemudian melahirkan metafora tentang Tuhan. Metafora Tuhan sebagai Bapa, Tuhan sebagai Ibu, Tuhan sebagai pelindung, Tuhan sebagai yang pengasih, penyayang. Itu semua menjadi metafora untuk mengimajinasi sebuah kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia. Nah, termasuk imajinasi tentang kehadiran komunitas juga terjadi di situ. Terutama meminjam dari teori-teori di ilmu sosial lain seperti yang dikembangkan oleh Benedict Anderson, penelitiannya tentang Indonesia, bicara tentang sebenarnya sebuah konsep bangsa, masyarakat itu adalah sebuah konsep imajinatif yang terbangun karena imajinasi, terbangun karena bacaan, terbangun karena kita mampu mengimajinasi orang lain melampaui batas-batas material kita. Dan dalam konteks itu, sebenarnya sebuah konsep komunitas Kristen atau sebagai the body of Christ, tubuh Kristus itu juga sesuatu yang sangat imajinatif. Ketika kita mengaku iman setiap hari Minggu ibadah, orang akan bilang bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita. Nah, kata bersama-sama dengan segala orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita, itu sebenarnya konsep imajinatif dari kehadiran tubuh Kristus yang ada di mana-mana. Dan setiap kali kita mengaku iman itu, kita sedang memperkuat ikatan sebagai sebuah tubuh Kristus dalam imajinasi kita. Bahwa ada orang lain di luar sana yang juga percaya pada Kristus, yang menjadi anggota di dalam satu tubuh Kristus. Dan itu sebuah konsep yang sangat imajinatif. Nah, di slide berikut itu saya jelaskan tentang virtual, yang sebenarnya virtual itu yang sekarang dipahami sebagai konsep yang sangat teknik informatika, itu sebenarnya berangkat dari sebuah konsep berteologi yang orang lihat virtual. Rob Shield 2003 bicara tentang virtual, bukunya tentang virtual juga. Itu bicara bahwa virtual itu berangkat dari virtus atau virtualis, bicara tentang kebaikan atau hidup. Vir dari hidup, bahasa Latin artinya hidup. Jadi karena itu virtual itu esensi utama dari virtual adalah menghadirkan sebuah kebaikan, menghadirkan sebuah realitas hidup, dan sesungguhnya virtual itu sendiri harus menghidupi dalam konteks itu. Dan konsep virtual sebenarnya berangkat dari sebuah konsep Kristen. Misalnya ketika transubstantiasi, ketika kita ada dalam perjamuan, saya biasanya misalnya ketika di dalam perjamuan, ketika saya menerima roti dan anggur, saya akan berdoa. Karena bagi saya, roti yang ada di tangan saya itu bukan roti biasa. Tetapi roti ini saya imajinasikan sebagai sebuah tubuh Kristus
yang akan menubuh di dalam tubuh saya. Embodiment, menubuh di dalam tubuh saya. Dan ketika itu, ketika tubuh Kristus ini akan menjadi bagian dari tubuh saya, atau ketika saya makan tubuh Kristus ini, saya terikat dalam sebuah tubuh Kristus yang besar, maka saya harus berdoa. Atau ketika saya akan minum anggur, saya pahami bahwa ini darah Kristus yang akan menubuh di dalam tubuh saya, dan karena itu saya terikat dengan sebuah tubuh Kristus yang besar. Nah, di situ kemudian kemampuan mengimajinasi melampaui roti dan anggur ini, sebenarnya di situ realitas spiritual dimulai. Kita mengimajinasi sesuatu yang besar dengan metafora. Metaforanya adalah contoh. Metafora itu artinya bisa contoh, bisa pengandaian. Tubuh Kristus ini diandaikan sebagai roti, diandaikan sebagai anggur. Di beberapa tempat orang menggantinya dengan singkong dan air kelapa. Baik singkong dan air kelapa ini bagian dari kehidupan yang dipahami sebagai tubuh Kristus dan darah Kristus yang kemudian menubuh di dalam tubuh saya. Dan ini konsep yang coba saya lihat sendiri, tapi dibangun dari yang terakhir, yang teologi panoptikon, yang dipinjam dari Michel Foucault. Michel Foucault bicara tentang sebuah panoptikon dalam buku Discipline and Punishment, disiplin dan hukuman. Dia bicara bahwa ada sebuah konsep besar metafisik yang dia ambil dari penjara. Jadi di penjara itu punya menara pengawas yang namanya panoptikon di atas. Yang dari menara pengawas itu orang bisa melihat seluruh aktivitas di dalam penjara. Nah, dalam pemahaman kita juga kita melihat bahwa Tuhan itu ada dalam sebuah realitas yang tertinggi. Paul Tillich menyebutnya sebagai ultimate reality, sebagai realitas yang tertinggi. Dan di dalam realitas yang tertinggi itu, kemudian kita merasa terikat, kita merasa, Seymour bilang sebagai pengalaman terikat secara sepenuhnya pada yang ilahi. Lalu kemudian di situ kita membayangkan kehadiran Tuhan setiap saat, karena Tuhan itu melihat kita dari tempat yang tinggi tadi, dari tempat yang tidak kelihatan, dari tempat yang bisa mengawasi semuanya. Dan karena itu kita bisa hidup dengan baik. Kelemahannya sebenarnya dari model teologi seperti ini adalah orang sebenarnya menjadi Kristen atau orang beribadah itu hanya karena takut. Jadi ada banyak orang, misalnya ada banyak gereja-gereja yang selalu berkhotbah tentang ketakutan, menakut-nakuti orang, bahkan persembahan pun digunakan orang mau memberikan persembahan itu ditakut-takuti dulu, baru kemudian memberikan persembahan. Sebenarnya itu implikasi dari model berteologi seperti panoptikon seperti ini. Oke, lanjut. Yang berikut. Nah, di dalam wilayah virtual sendiri ada sebuah wilayah yang dipinjam dari studi-studi ritualitas yang disebut sebagai liminoid, yaitu between dan betwixt. Jadi di dalam wilayah virtual itu, kita terutama di dalam relasi antara saya, ini kan kalau saya ketemu Karat atau Bang Junjung langsung, saya akan antara saya dan orang. Tapi ketika kita berbicara di dalam dunia cyber, yang terjadi adalah saya dan barang, bukan saya dan orang. Martin Buber bicara sebagai I and it, saya dan sub-object. Yang dia bilang harus ditransformasikan dalam relasi dengan orang, ditransformasikan ke dalam saya dan subjek. Relasi intersubjektivitas. Nah, kadang-kadang, karena kita berada di antara wilayah ini, kita kadang-kadang bingung untuk menyapa orang atau
memperlakukan orang secara lebih baik dalam dunia virtual. Misalnya, di dalam dunia virtual orang bisa maki-maki presiden. Tapi kalau bertemu langsung belum tentu dia bisa maki, karena pertemuannya antara subjek dan subjek. Tapi ketika presiden itu ditempatkan sebagai objek di dalam screen ini, maka dia bisa melakukan apa saja, karena otoritas tergantung pada siapa yang memegang keyboard entah keyboard HP, keyboard laptop. Nah, dalam konteks itu kemudian manusia ditentukan oleh klik, satu klik matters. Misalnya kemarin di Amerika ada ketika saya bicara tentang mencari Tuhan dalam dunia cyber, orang cerita tentang pengalaman dia. Dia bilang bahwa ketika dia divonis diabetes, dia kemudian menulis satu kata saja di situ, Tuhan tolong saya. Dia bilang dia waktu itu hampir bunuh diri. Tapi ketika begitu banyak orang komentar mendukung dia, kasih tanda love, bilang berdoa untuk dia merasa bahwa oh ternyata hidupnya itu berarti. Nah, dalam konteks itu tadi satu klik tadi, entah tanda suka, tanda love, tanda tertawa, tanda senyum, tanda air mata, yang tadi diklik tadi itu. Nah, itu. Di situ kemudian eksistensi manusia menjadi sangat berharga, dan dalam konteks virtual itu relasi saya dan orang lain itu ditentukan oleh klik. Jadi meskipun saya berhadapan dengan screen di sini, teman-teman saya tidak lihat sekarang karena yang saya lihat hanya screen saya. Tapi dalam konteks itu saya merasa bahwa teman-teman ada di sana. Ini sudah terlalu jauh ke belakang, ini ke depan, dan kita maju lagi. Ini di tadi yang klik ya, ini satu lagi ya. Oke, slide berikut. Oh, itu tadi. Sudah, slide berikut lanjut. Tadi saya salah copy tadi. Lanjut. Ini lanjut lagi. Ini tadi sudah tadi. Ini tadi saya oke. Nah, teologi tadi secara umum sebelum ke sini teologi tadi dulu. Teologi tadi. Nah, sebelumnya satu lagi. Nah, secara umum sebenarnya orang memahami teologi itu, saya mengutip Paul Tillich juga, saya Meher. Teologi itu sebuah metode interpretasi dari konten dari intisari iman Kristen sebenarnya, dari hal-hal yang berhubungan dengan iman Kristen. Nah, kata kuncinya di sini adalah metode interpretasi, karena sebagai ilmu, terutama ketika bicara di perguruan tinggi, apalagi program pasca sarjana, maka teologi itu harus punya metode yang baik, yang sama dengan ilmu-ilmu lain. Nah, ini sebenarnya catatan kaki kritik. Kalau teologi mau jadi ilmu, seharusnya dia tidak terbatas bagi komunitas Kristen saja. Dia harus terbuka bagi siapa saja. Nanti ke depan, pengembangan universitas ke depan, sebenarnya ketika bicara teologi dalam ruang universitas, teologi dipahami sebagai ilmu pengetahuan, maka dia tidak bisa hanya dipelajari oleh orang Kristen saja, tapi dia harus juga dipelajari oleh orang mana saja yang mau, bahkan orang tidak beragama sekalipun. Nah, teologi itu, sekali lagi masih menurut Paul Tillich, itu buku Teologi Sistematika ada di bawah sana, itu bicara tentang teologi itu berhubungan dengan meaning, tentang makna dari bagaimana hidup kita ini mengada. Jadi bagaimana kita ada, bagaimana kita melakukan sesuatu bagi Tuhan dan sesama, dan karena itu teologi akan menjawab makna ini. Nanti akan kita lihat di belakang seperti apa. Nah, Meher bilang bahwa teologi itu justru terjadi dalam konteks ketika kita merasa tergantung sepenuhnya pada satu kekuatan besar. Dia bisa Tuhan, dia bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bisa nama-nama lain yang disebutkan. Tetapi ketergantungan kita total pada Tuhan itu yang kemudian melahirkan refleksi kita tentang apa yang disebut sebagai teologi, sebagai bagian dari intisari iman Kristen, dan mencoba mencari makna terhadap apa yang berhubungan dengan teologi itu. Yang berikut, teologi virtual. Nah, sebelum kesakralan tadi, teologi virtual dulu.
Nah, di sini ada dua definisi yang dipakai untuk memahami teologi virtual. Yang pertama, teologi virtual itu cyber theology must be understood as intelligence of faith in the cyber age, which influence the way of think, learn, communicate, and live. Jadi ini bagian dari bagaimana dunia cyber itu mempengaruhi cara orang berpikir, cara orang belajar, berkomunikasi, dan hidup. Dan karena itu, dengan iman, orang coba memahami relasi-relasinya di dalam berpikir, di dalam belajar, berkomunikasi dengan orang lain. Lalu kemudian cyber theology, Lidak bicara tentang cyber theology is systematic reflection. Jadi refleksi sistematik seperti tadi yang Paul Tillich bilang sebagai metode tadi, on the transformative impact of the digital age on the various dimension of one's faith life in his or her response to this ever-changing milieu. Jadi ini sebuah proses refleksi sistematik dari dampak transformatif dari dunia digital yang punya berbagai macam dimensi, ya sebagai bagian dari berbagai macam dimensi dari kehidupan seseorang yang mencoba untuk merespons terhadap dunia yang terus berubah sekarang ini. Jadi di situ kemudian teologi sistematik menjadi teologi cyber theology menjadi sangat penting karena dia berhubungan dengan sebuah refleksi, dia berhubungan dengan sebuah usaha untuk mengerti apa yang sedang terjadi, apa yang sedang berubah, apa yang sedang dipikirkan, apa yang sedang dilakukan dalam kehidupan beriman orang Kristen. Nah, karena itu yang berikut ketika kita bicara tentang cyber teologi, kita bicara tentang apa yang disebut sebagai minimal tempat. Pertanyaan penting yang sering diperdebatkan, kemarin diskusi webinar dengan STT Jakarta, dengan STFT Jakarta, ada salah satu pembicara yang menyalahkan orang bicara orang berdoa di Facebook. Ada juga teman di Ambon kemarin baru itu post di Facebooknya menyalahkan orang berdoa di Facebook. Dia bilang kalau mau berdoa di Facebook pastikan Tuhan itu jadi followers dari Facebook atau media sosial teman-teman. Tapi dalam teologi virtual ada dimensi lain yang sebenarnya sangat penting. Ketika pulang dari Amerika, saya merasa terkena COVID, sudah merasa simptomnya. Saya sendiri sudah mulai sangat khawatir. Yang saya post di Facebook adalah, Tuhan bermurah hatilah pada kami. God have mercy on us. Lalu saya post lagu Mampirlah Dengar Doaku. Itu bagian dari doa saya, itu bagian dari pemahaman bahwa Tuhan itu juga berada di dalam dunia cyber. Saya tidak harus berdoa di gereja, karena Tuhan itu, ini ada konstruksi tempat, sekali lagi menurut Henry Lefebvre. Henry Lefebvre bilang bahwa tempat itu adalah konstruksi manusia. Sphere itu tidak lain dari sebuah konstruksi manusia tentang apa yang melekat pada diri kita. Misalnya, mengapa pulang itu menjadi penting? Karena ada rumah. Mengapa rumah itu menjadi penting? Karena ada keluarga dan kenangan di situ. Ketika tidak ada kenangan dan tidak ada keluarga, tidak ada memori tadi, maka rumah itu hanya menjadi tempat biasa. Di beberapa tempat ada konsep rumah tua. Rumah di mana seluruh kehidupan keluarga, memori kolektif keluarga dinarasikan. Nah, di situ kemudian orang pulang menemukan akar-akar kehidupannya. Tapi semuanya itu kan bagian dari konstruksi sosial. Nah, konstruksi sosial itu juga terjadi dalam konsep apa yang disebut sebagai yang sakral dan yang tidak sakral. Ada perubahan dari situ, kemudian ada perubahan cara berpikir, bahwa tadi misalnya dalam konteks saya yang sakit, yang merasa sakit,
dalam konteks teman di Amerika yang mau bunuh diri gara-gara diabetes. Di situ kemudian ruang berdoa terjadi. Peristiwa Pentakosta adalah peristiwa di mana kita memahami bahwa Roh Kudus turun dan di situ bahwa Tuhan memahami banyak bahasa. Nah, kalau Tuhan itu memahami banyak bahasa, pertanyaannya adalah apakah Tuhan juga memahami bahasa data? Apakah Tuhan juga memahami bahasa IT di dalam komputer? Ya, Tuhan memahami bahasa IT. Nah, karena itu orang berdoa di dalam Facebook, di media sosial, sejauh dilakukan dengan hati. Ini juga ada kondisi tempat, kembali lagi. Ketika Yesus bilang, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah. Yang Yesus sedang lakukan adalah, Yesus mengkonstruksi sebuah tempat suci yang namanya kamar dengan tertutup. Mengapa itu suci? Karena di situ relasi kita satu-satu dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana ketika saya berdoa di pesawat, di tengah orang banyak, ketika mengalami turbulensi, saya bilang, Tuhan tolong saya. Apakah saya tidak sedang membangun sebuah konstruksi ruang suci di dalam pesawat itu? Karena itu ruang suci ditentukan dalam relasi manusia dengan Tuhan. Mahasiswa saya bertanya di kelas teologi virtual. Kami kembangkan teologi virtual ini Januari kemarin. Bukan karena COVID, tapi karena pemahaman bahwa ini kita sedang memasuki sebuah dunia digital yang mau tidak mau harus direspons oleh gereja. Karena itu saya bikin teologi virtual sebagai mata kuliah pilihan. Mahasiswa saya iseng-iseng tanya, bolehkah kita berdoa sambil BAB, buang air besar? Saya bilang boleh, kenapa tidak? Berdoa sambil BAB boleh. Saya ingat waktu saya kecil di Ambon itu ada tumbuhan yang namanya galoba. Galoba itu kalau dimakan banyak sekali, kita akan susah BAB. Nah, ketika BAB itu orang lalu kemudian karena betul-betul menderita BAB itu, lalu bisa bilang, Tuhan tolong, kita sedang berdoa. Ruang toilet itu kemudian jadi relasi one-on-one saya, satu-satu saya dengan Tuhan. Dan di situ kemudian dia bisa jadi ruang suci. Nah, di dalam ruang suci itu kemudian ada apa yang disebut sebagai sakralitas, norma, dan konsep tempat yang dibangun dalam relasi yang kita anggap sebagai yang suci atau tergantung dalam relasi kita dengan image kita, dengan mental kita, dengan imajinasi kita. Dan karena itu wilayah ini terbangun sebagai bagian dari wilayah penting, terutama untuk merespons apakah ibadah di gereja, di online, berdoa di media sosial itu sesuatu yang baik atau tidak. Karena itu tadi dekonstruksi terhadap konsep tempat, termasuk tempat suci itu perlu dilakukan. Aduh, saya cepat saja supaya ada waktu cukup untuk tanya jawab. Lanjut. Nah, dalam konteks tiga dimensi berteologi dalam realitas spiritual, kita memahami bahwa Tuhan itu dalam realitas teologi ada yang disebut sebagai transenden, ada yang disebut sebagai imanen. Imanensi ini kemudian kayak teologi-teologi liberal yang menekankan bahwa Tuhan itu berada bersama dengan orang-orang miskin. Tapi juga ada teologi virtual sekarang, ada wilayah lain yang disebut sebagai wilayah virtual. Dia tidak transenden, dia tidak imanen, dia ada di wilayah antara keduanya. Jadi di wilayah virtual ini kemudian menjadi penting memahami tentang kehadiran Tuhan. Itu tidak hanya transenden yang jauh di sana, Tuhan itu juga tidak imanen yang ada di sini saja. Tapi Tuhan itu ada di dalam sebuah realitas spiritual yang ada di mana-mana tergantung dari bagaimana cara manusia memahami kehadiran Tuhan sebagai yang sakral itu. Lanjut lagi. Sudah hampir habis ini. Nah, kemudian dalam konteks itu lalu berteologi membutuhkan ruang yang disebut sebagai sacramental sphere. Di dalam tulisan-tulisan lain menyebutnya sebagai sacramental space. Saya lebih suka menyebutnya sebagai sacramental sphere karena sphere tadi berhubungan dengan sebuah konstruksi manusia dan imajinasi tadi. Nah, di situ kemudian di dalam sacramental space, bahkan di Facebook kita yang kita anggap sebagai sacramental space, ruang ini tadi Amang Pendeta berdoa, saya di sini, Bung Econ di Belanda misalnya, kita terpisah, kita tidak sama-sama, tapi kita bisa ada dalam satu wilayah sakramen yang sama, wilayah suci yang sama. Dan di situ
kita merasa Tuhan itu hadir, saya tutup mata, berdoa secara sungguh-sungguh, karena saya merasa bahwa Tuhan itu hadir, dan saya sedang melampaui wilayah material untuk memahami bahwa teman saya juga hadir di sana. Ada Karat, ada Bang Junjung, ada Bung Econ di Belanda, dan di situ semuanya tergantung pada kemampuan berimajinasi kita. Bahkan ketika saya menjelaskan dengan menggunakan tangan seperti ini, saya sedang mengimajinasi bahwa teman-teman yang tidak kelihatan, hanya yang screen yang kelihatan ini, sedang memperhatikan apa yang saya jelaskan. Di situ kemudian kekuatan imajinasi terjadi. Mengimajinasi apa yang suci. Semacam holy imagination tentang kehadiran Tuhan dan sesama. Oke, lanjut. Nah, di situ kemudian, ini juga terjadi sebuah dekonstruksi terhadap konsep koinonia, konsep persekutuan. Persekutuan itu tidak hanya terjadi dalam relasi orang beribadah secara langsung di rumah, ya, tapi sekarang beribadah saling mendukung, saling menopang. Karena itu konsep diakonia juga bisa berubah, konsep marturia juga bisa berubah. Karena ada istilah yang saya sebut sendiri sebagai klik Holy Communion. Orang lain menyebutnya sebagai Holy Communion, saya menyebutnya sebagai klik Holy Communion. Holy Communion yang tergantung dari satu klik, dari satu komentar. Ketika orang berdoa, terus kita mendukung, kita bilang amin, kita bilang Tuhan memberkati, sebenarnya kita sedang berada dalam sebuah wilayah persekutuan yang sama, yang tergantung dari klik kita di dunia digital ini. Nah, di situ kemudian kita mengalami transformasi dari apa yang disebut sebagai eksistensi manusia secara atomik. Atomik itu kan partikel. Ini tubuh saya ini partikel-partikelnya, ini atom-atomnya jelas. Nanti kalau dicek semua ada atom-atom yang jelas. Jadi karena itu hidup saya ini, badan saya ini disebut sebagai eksistensi atomik. Sementara di sisi lain ada eksistensi digital yang tidak tergantung saya, ini di image saya yang dibangun di dunia digital itu terbangun karena image digital, bukan karena atomik. Karena itu eksistensi saya di sana adalah eksistensi digital, bukan eksistensi atomik. Tadi anak saya baru lewat di sini, di belakang tadi, dia lihat saya secara atomik, bukan secara digital. Tapi Bapak Ibu melihat saya sebagai secara digital. Nah, di situ kemudian transformasi dari sebuah persekutuan peribadatan yang atomik ke dalam sebuah peribadatan yang digital. Karena eksistensi manusia dalam konteks sekarang ini adalah kita punya dunia atomik yang secara langsung kita bisa pegang, bisa salaman, tetapi kita juga punya dunia digital yang hanya bisa salaman hati, tidak bisa salaman secara langsung. Oke, lanjut. Nah, karena itu ini catatan penting, terutama ketika kita bawa ke dalam refleksi-refleksi teologis kita di ruang-ruang gereja atau ya gereja online yang diproduksi secara daring. Harus diingat bahwa ada istilah nitiket. Nitiket ini netizen etiket. Ini menjaga, saya menyebutnya menjaga rasa pada screen. Mengapa ketika ada pemuka agama yang menyebut jin Kristen pada salib, lalu banyak orang marah. Alasannya yang mendukung, jadi sebagian yang marah, sebagian yang mendukung. Ulama ini mengatakan bahwa, pemuka agama ini mengatakan bahwa yang dia sedang sampaikan itu di dalam peribadatan, dalam khotbah. Masalahnya, ketika khotbah-khotbah kita, refleksi-refleksi teologis kita, itu pindah dari wilayah-wilayah peribadatan, nanti saya akan jelaskan di belakang, wilayah peribadatan masuk ke dalam wilayah-wilayah digital, terutama kalau dipost di YouTube atau diikuti oleh orang lain di Zoom, kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa apa yang kita sebutkan pada ibadah itu hanya menjadi konsumsi ibadah, karena dia sudah mengalami transformasi dari wilayah-wilayah privat, wilayah parokial menggunakan bahasa Katolik, ke dalam sebuah wilayah publik. Dan karena itu ketika dia menjadi konsumsi publik,
dia harus di treat secara hati-hati. Jadi khotbah itu harus refleksi teologis kita harus dilakukan secara hati-hati, terutama ketika dia mengalami transformasi ke dalam sebuah dunia digital dalam konteks ini. Supaya orang tidak sakit hati, supaya orang tidak merasa tersinggung, supaya pesan kita bisa menjadi pesan yang membahagiakan. Lanjut lagi. Karena itu, saya pinjam istilah ini dari sosiologi doa. Ada the sociology of prayer. Di dalam sosiologi doa, di wilayah sosiologi agama, itu ada dua istilah, yaitu primordial sounds dan universal sounds. Ketika kita, tadi yang saya bilang khotbah, ketika kita berkhotbah di dalam gereja saja, tidak transformasi, tidak dimasukkan, tidak di-linkkan, tidak dikasih link ke mana-mana, maka orang beribadah di gereja saja itu dia sedang berada di dalam sebuah wilayah primordial. Khotbahnya juga bisa primordial sound. Tapi ketika dia masuk ke wilayah YouTube, Zoom seperti ini, ketika ada banyak orang lain yang ikut, tidak hanya Bapak Ibu yang Kristen atau Abrahamic religion, tapi agama-agama apa saja, bahkan orang tidak beragama, maka perlu untuk memperhatikan apa yang disebut sebagai primordial sound. Ini meminjam istilah dari studi-studi literatur yang mengatakan bahwa ketika kita menulis sesuatu, kita perlu membayangkan siapa yang menjadi pembaca kita. Ada istilah implied reader, pembaca yang terbayangkan. Nah, ketika kita juga menyampaikan refleksi-refleksi teologi kita di dalam teologi virtual, di dalam dunia cyber, maka orang perlu membayangkan siapa yang menjadi pendengar kita, siapa yang sedang menonton kita. Nah, ketika kita hanya bicara di dalam gereja seperti biasa, berkhotbah biasa, modelnya juga sangat one-on-one, maka primordial sounds itu bisa saja terjadi. Tapi ketika dia dipindahkan ke dalam wilayah digital, maka orang harus mengambil bahasa-bahasa universal sounds, yang menghargai eksistensi orang lain, yang menghargai kehadiran orang lain. Karena esensi dari berteologi sesungguhnya adalah refleksi sistematis tentang Tuhan dalam hubungannya dengan manusia. Karena itu perhatian kepada manusia, perhatian kepada orang lain menjadi sangat penting. Nah, saya kira itu saja apa yang bisa saya jelaskan. Pengantar nanti kita bisa diskusi. Terima kasih Maulia Tegodang, Bujur Malala, untuk kita semua. Terima kasih banyak. Begitu, Karat dan Bang Jujung, Bung Itu dan teman-teman sudah membantu. Iya, terima kasih buat Pak Isa. Teman-teman, silakan teman-teman. Kurasa Rinto dibuka semua dulu, Rinto. Jadi skripnya ini dihilangkan dulu supaya kita melihat muka-muka kita semua. Siapa yang sudah hadir di sini? Iya. Oh, ini ternyata ada dari teman-teman dari IAKN Manado juga ada ikut dengan kita. Iya. Terima kasih. Ada Kak Riris ini, dosen STT HKBP. Ada senior saya di situ. Oke. Ya, kita masuk kepada tanya jawab ya. Tadi sepertinya pertama Bung Nelson yang dari Belanda. Yang kedua Fadil, ini alumni nih. Alumni STKPN ini. Terus ada matiin aja ya, nggak jadi apa dia? Pak Beni mungkin. Jadi 3 dulu dari ini. Teman-teman yang lain bisa di chat aja. Kalau mau bertanya biar saya langsung tunjuk gitu. Jadi nggak perlu, supaya kita bisa kontrol suara kita kan, supaya jangan terlalu ribut. Ya silakan Bung Nelson. Ya,
Pertama saya menyampaikan terima kasih ya untuk Bu Ratna. Sebetulnya saya lebih senang jika mendengar dan belajar dari perspektif teman-teman lebih awal dan lebih banyak. Dia mungkin lebih apa karena ini adalah panggung teman-teman. Terima kasih juga untuk Bung Caken untuk materi yang sungguh sangat luar biasa. Ada banyak hal baru yang memang kita dapat di sini ya. Mendahulunya saya tadi ada bagi satu file yang saya dapat, saya download gratis dengan ini dari buku Antonius Padaro tadi, Cyber Theology. Di situ bisa teman-teman langsung simpan, The Internet Between Theology and Technology. Teman-teman mungkin bisa keep itu juga untuk kepentingan teman-teman secara pribadi. Nah, saya kira memang kita berada dalam sebuah era di mana kita mau tidak mau harus berada dalam ruang budaya populer. Jadi internet adalah salah satu bentuk budaya populer yang saya kira sangat laku begitu. Dan kita tidak bisa menghindarkan diri kita dari realita virtual seperti ini. Kita terkoneksi melalui banyak hal begitu. Dan kalau saya membaca bukunya Gordon Lynch, juga dia menulis soal understanding theology and popular culture. Di situ juga memang menarik apa yang dia bilang ya, bahwa memang internet sebagai salah satu bentuk budaya populer itu punya 3 fungsi yang luar biasa. Yang pertama tadi memang sudah disinggung oleh Bung Caken, dia punya fungsi sosial. Jadi orang kemudian bisa terikat secara sosial melalui media ini. Tapi yang kedua juga adalah fungsi eksistensial atau fungsi hermeneutikal. Nah, melalui internet, Facebook misalnya, kita bisa menangkap berbagai realitas, eksistensi yang mungkin jauh dari kita, tapi kemudian bisa kita tangkap dalam ruang virtual itu, sehingga membentuk eksistensi hermeneutik kita. Jadi fungsi keduanya juga itu, tapi juga yang ketiga adalah juga soal transendental. Jadi orang mengalami Tuhan juga bisa melalui media sosial, sehingga dimensi ini tidak bisa dianggap tidak ada gitu. Ada sebetulnya dimensi transendensial kalau berangkat dari perspektif Gordon Lynch soal teologi and popular culture itu ya. Jadi saya kira saya sependapat dengan itu. Tapi tadi ada hal menarik yang saya juga baru tahu dari Bung Caken tadi soal konsep between and between and saya cek dulu ya tadi between and betwixt ya. Ya, between and betwixt, bahwa between itu adalah konsep yang saya nggak tahu apakah memang hanya sekedar permainan sekedar permainan kata atau juga punya makna filosofis yang dalam dalam konsep kita gitu. Kalau between lebih banyak menekankan kepada subjek to subjek, tetapi kemudian betwixt lebih banyak, kalau saya tidak salah tangkap, subject to object begitu. Jadi bagaimana interaksi kita dengan misalnya realita virtual itu lalu mengandaikan seolah-olah ada gitu. Ini saya kira menarik sekali begitu apa yang disampaikan. Hanya memang pertanyaannya bagaimana kita mendefinisikan objek sehingga konsep betwixt ini bisa dipahami jauh lebih aktif dari sekedar subject to object gitu, tapi juga mungkin subject to subject gitu. Jadi saya justru memahami bahwa MacBook yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengan teman-teman di sini ini dalam level pengertian tertentu sebetulnya bukan objek, tapi ini adalah representasi subjek juga, karena di sini ada banyak subjek yang beragam dengan berbagai kompleksitasnya.
Sehingga mungkin makna subjek to subjek itu juga atau between juga mungkin bisa dimaknai dalam konteks interaksi virtual seperti ini. Saya nggak tahu, mungkin Bung Cakin bisa mengelaborasinya lebih juga di situ. Saya kira mungkin itu saja, saya tidak banyak bicara dan memang tadi tidak ada yang mau disampaikan begitu ya. Saya lebih senang mendengar dari teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin langsung aja Pak Cakin, Atau langsung ditanggapin. langsung sekaligus Kak. Langsung sekaligus saja. Oh ya, begitu. Ya. Oke. Silakan Fadil. Fadil Nias ini ya, dari Nias ya. Silakan Fadil. Loh. Mas Fadil. Bang Fadil. Ini dari Nias ini, mungkin sinyal lagi jelek. Ya silakan Pak Beni. Pak Beni. Baik Ibu Ratna, terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih buat Bapak Isa Alatu, Pak. Shalom. Shalom. Iya. Pendeta. Halo. Sama-sama Pak. Terima kasih Horas, banyak juga. Ya, Horas. Apa yang dipaparkan oleh Bapak hari ini ke kami sungguh bagus. Yang bertemakan atau judulnya teologi virtual, sesuai dengan etimologi virtu tadi yang Bapak sampaikan adalah teologi baik pada level-level pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Saya kira pemaparan Bapak sangat bagus dan menarik bagi kita. Namun saya hubungkan tadi begini, saya baca juga sempat tadi googling apa sih tantangan dari teologi virtual ini begitu ya. Jadi saya baca sebentar, lalu saya kembangkan sedikit dalam pikiran seperti Bapak tadi itu mengkonsepkan teologi virtual atau teologi scriber tadi, atau dalam bisnis virtual, contoh pembelian barang kan sering kita pesan melalui internet. Namun kadangkala memang kendalanya jadi sulit dan tidak seperti yang kita harapkan karena ukuran model apa yang ditampilkan lewat virtual tadi itu, lewat internet itu tidak sama dengan apa yang kita harapkan walaupun gambarnya sudah kita dapat. Nah, jadi saya bawa ke teologi virtual. Doa di internet tentu tidak salah. Bahkan kami dulu waktu kuliah Pak Thomas Bimo katakan, ya memang kita BAB sambil bernyanyi, hanya ini Tuhan persembahanku. Itu kan seolah-olah, tapi kalau memang itu kita lakukan dengan hati-hati yang sangat bagus, tidak masalah. Bahkan itu beliau almarhum mengatakan, bahkan untuk nonton film-film apa juga kita sambil mengingat Tuhan nggak salah juga, gitu katanya. Jadi, tapi sekarang kan kendalanya begini Pak. Banyak akhirnya tantangan terberat dari teologi virtual yang kita kembangkan hari ini, mungkin 20 tahun ke depan ini bagus sekali, tapi hari ini akhirnya konsep yang diterima oleh objek yang kita hubungi tidak seperti apa yang kita inginkan, seperti Bapak sampaikan tadi. Kalau istilahnya seperti sekarang, mungkin kalau Bapak lihat gambar saya itu kan, oh begini warna rumahnya. Tapi di depan saya ini yang tidak kelihatan itu kan ternyata berantakan juga seperti New York tadi. Nah, untuk menghadapi seperti ini, bagaimana teologi virtual yang sedang Bapak kembangkan dan akan kami terima ini untuk bisa membuat konstruksi teologi virtual itu bagus dan minimal mendekati dengan apa yang kita maksud kepada objek pendengar kita. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Silakan, Cakin. Sudah kan? Oke. Ya, silakan. Oke. Nah ini terima kasih Amang Beni dan juga Bung Econ. Saya pakai ini aja kali ya, supaya lebih enak dengarnya. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terlalu keras ya? Masih kurang sedikit. Ini sudah jelas ya, Karat? Bisa? Suaranya Karat? Bisa? Oke. Nah, boleh, silahkan. Ya, jadi
ini dua pertanyaan ini hampir berdekatan, terutama bicara tentang bagaimana relasi subjek-subjek atau relasi subjek dan objek. Tadi dan ini menarik sekali, dua pertanyaan ini saya kira sangat menarik untuk kita kembangkan bagaimana pikiran kita selanjutnya, terutama dalam konteks teologi cybernya. Tadi, jadi bagaimana orang memahami satu objek itu tergantung dari bagaimana pengalaman dia, bagaimana pikiran dia, bagaimana imajinasi dia. Nah, dalam konteks dua pertanyaan ini penting karena dia berhubungan dengan relasi intersubjektivitas. Misalnya tadi yang Bang Beni bilang bahwa sering kita beli barang, tapi barang yang kita beli itu tidak seperti yang digambarkan. Karena yang digambarkan itu membuat kita terjebak pada apa yang disebut sebagai hiperrealitas. Jadi realitas yang hiper, yang kita anggap sebagai realitas yang sesungguhnya, tapi sesungguhnya dia bukan realitas yang sesungguhnya, dia sesuatu yang berbeda. Itu yang pertama. Kemudian harapan kita tentang objek yang digambarkan di image tadi, itu melebihi apa yang sesungguhnya, itu yang disebut sebagai hiperrealitas. Tetapi yang kedua, yang menarik, dan ini juga yang dijelaskan oleh Bung Econ tadi, bahwa bagaimana orang memahami orang lain itu sebagai bagian dari subjek yang lain, dari saya yang lain, dari alter ego. Jadi ego saya yang lain di hadapan screen. Meskipun orang lain tampil secara screen, meskipun Karat tampil secara screen, meskipun Amang Pendeta Beni juga muncul secara screen, meskipun Bung Econ muncul secara screen, tetapi tugas saya yang hadir di sini melihat bapak-bapak dan ibu itu melampaui screen saya. Jadi saya melihat, tadi yang Bung Econ sudah bilang, bahwa MacBook yang dia pakai itu juga bukan sepenuhnya objek. Ketika screen itu kita pakai untuk berelasi dengan orang lain, dia berubah menjadi metafora dari subjek. Dia tidak sepenuhnya menjadi objek, tetapi dia berubah menjadi metafora dari objek. Apa itu metafora? Alat bantu untuk memahami sesuatu. Dia pindah dari laptop yang hanya sekedar kita taruh di atas meja, yang hanya objek, pindah menjadi metafora dari subjek. Dia adalah wakil dari sebuah subjek yang sedang berkomunikasi dengan kita. Nah, dalam konteks itu kemudian ketika bicara tentang between dan betwixt, berarti subjek tadi hadir di mana-mana. Dia ada di mana-mana dan dia tidak hanya di wilayah antara. Antara Bapak Ibu dan saya ketika saya taruh HP saya, ini between. Antara Bapak Ibu dan saya ada HP ini. Tapi ketika bicara tentang betwixt yang tadi subjek-subjek tadi, maka relasi saya dengan dengan orang lain tadi itu saya ada di mana-mana. Jadi sekarang saya ada di Netherlands, saya ada di Tarutung, saya ada di Manado, saya ada di mana-mana. Jadi saya hadir di mana-mana dalam konteks itu. Dan saya itu hadir melalui tablet, melalui laptop, melalui HP yang menjadi metafora dari kehadiran saya dalam konteks itu. Dalam relasi itu kemudian relasinya menjadi intersubjektivitas. Dia menjadi kehadiran yang multidimensi. Dia tidak hanya one-on-one antara saya dan screen, tetapi juga antara saya dan banyak orang yang lain. Nah, di situ kemudian tadi pertanyaannya Pendeta Beni tentang bagaimana teologi virtual kemudian dapat melihat objek sebagai bagian dari berteologi yang baik tadi. Dalam pakai istilah barang tadi, pakai metaforanya Bang Beni tentang barang tadi.
Bahkan ketika dalam banyak hal kan, dalam banyak cerita kan, ketika orang beli barang yang dikirim bukan sesuai dengan hasilnya, dengan barang yang ada pada gambar. Nah, itu karena orang lain dilihat sebagai objek, orang lain tidak dilihat sebagai subjek. Ketika orang lain dilihat sebagai subjek, dia akan menghargai orang lain itu sebagai subjek yang lain. Mengapa orang maki-maki orang lain di Facebook misalnya, atau di Twitter atau di Instagram? Karena dia melihat orang lain sebagai objek, dia melihat screen itu sebagai objek yang terpisah dari subjek. Nah, ketika dia bisa melihat orang lain sebagai subjek, meskipun subjek itu diwakili dengan metafora screen, layar ini, maka orang lain juga akan memperoleh penghargaan yang sama. Ketika kita berdoa tadi, saya setuju dengan Bang Benny tentang bagaimana berdoa dan tergantung pada hati. Ketika saya berdoa, God have mercy on us, ketika saya mulai sadar bahwa kemungkinan saya terkena corona waktu itu, virus corona, saya sedang merasa bergumul dalam pergumulan yang berat, dan karena itu saya berdoa dengan bilang God have mercy on us, dengan taruh lagu Mampirlah Dengar Doaku itu betul-betul sebuah pergumulan dari hati dan saya merasa bahwa Tuhan itu juga hadir di dalam wilayah screen ini. Screen ini adalah wilayah suci yang tadi saya bilang sebagai bagian dari sacramental space, dari sacramental sphere, yang ketika saya memahami bahwa ada kehadiran Tuhan di situ, maka saya percaya bahwa wilayah screen itu juga adalah komunitas suci yang di mana saya bisa berdoa, di mana saya bisa diajak berdoa bersama. Ada orang yang kemudian bilang amin, amin, amin tadi, itu orang yang berdoa bersama dengan saya. Nah, sehingga tadi yang Pak Benny tanyakan itu, saya kira tergantung dari bagaimana kemampuan kita untuk terus mengimajinasi kehadiran Tuhan yang betwixt tadi, yang ada di mana-mana, yang hadir di mana-mana, yang membuat kita ini ketika berhadapan dengan Tuhan, kita merasa bukan siapa-siapa tadi. Nah, itu yang kemudian menjadi sangat penting, yang tadi sudah dijelaskan oleh Bung Econ tadi soal fenomena intersubjektivitas di dalam relasi kita dengan screen, bahkan ketika komputer kita yang tadi objek itu mengalami transformasi sebagai metafora dari subjek. Gitu. Saya kira itu mungkin, Karat. Halo? Kalau ada pertanyaan yang lain, silakan. Iya, silakan. Saya cuma bisa sampai 11:30 karena nanti ada lanjut dengan webinar GPIB. Ini belum kan? Masih 15 menit lagi ya, Pak Isa? Masih, Kak. Silakan, teman-teman. Audionya bisa diaktifkan. Silakan, siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Terdengarnya, Bu? Ya, Rinto, silakan Rinto. Ya, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Izak Latu sebagai dosen UKSW, dan kepada dosen kami yang pernah masuk. Oh, dia dosen UGM juga, Rinto. Ya, Pak Ishak juga ngajar di UGM. Oh iya. Iya, Bu. Ada Ibu Hanna, ada Pak Bestian tadi, dan lain sebagainya. Banyak tadi dosen saya lihat di sini. Ada Pak Nelson dari luar negeri. Ada Pak Charlie. Ya, salam sehat bagi kita semua. Jadi, ada yang saya perhatikan bahwa perkembangan teknologi itu merupakan suatu konektivitas tanpa batas. Iya. Nah, ada otomatisasi sepenuhnya, misalnya kehadiran teknologi informasi yang harus berkembang, kecerdasan buatan, ada virtual reality dan lain sebagainya. Dan juga dengan keberadaan COVID-19 ini sebenarnya memberikan kepada kita percepatan untuk mengenal virtual. Saya kira seperti itu.
yang selama ini mungkin seperti kami lah yang di desa-desa ini, misalkan dulu di desa di Tarutung ini, menyatakan bahwa virtual itu adalah bagian kaum milenial. Rupanya dengan COVID-19 ini kita dituntut untuk bisa mengenal virtual itu jauh ke depannya, karena merupakan suatu kebutuhan bagi sekarang dan masa depan. Jadi tadi saya menarik bahwa yang dikatakan di kamar mandi, katanya sambil buang air besar itu bisa berdoa. Dulu pernah dosen saya, Bapak Morris Forlatu, tapi beliau sudah almarhum, menyatakan seperti ini. Saya lebih dapat menemukan ilustrasi khotbah itu saat saya BAB, katanya. Seperti itu. Ilustrasi khotbah beliau dapatkan saat beliau BAB. Disampaikan dulu di pertemuan perkuliahan kami dalam S1 di YKN Tarutung. Jadi tentu ada banyak hal yang menarik yang kita perhatikan dengan keberadaan virtual ini. Jadi yang mau saya sampaikan juga, apa saja yang dapat dikerjakan di dunia maya, seperti itu. Apalagi bersangkutan dengan teologi virtual. Supaya kita tidak gegabah seperti itu. Apa saja yang dapat dikerjakan di dunia maya, dan tentunya hubungan atau relasi apakah yang ada di dunia maya. Seperti itu. Itu saja untuk Bapak Pendeta Ijak Latu. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bang Rinto. Cekin. Ya, itu sudah? Yes. Nah, sudah. Langsung. Ya, ini pertanyaan yang menarik juga soal apa yang bisa dilakukan di dunia maya. Pertanyaan selanjutnya kan sebenarnya adalah, apakah dunia maya itu, apakah relasi kita dengan orang lain di dunia maya itu berbeda dengan relasi kita di dalam dunia offline. Jadi online itu berbeda dengan offline. Nah, ini yang penting, karena itu tadi saya bilang di awal, Bang Rinto, bahwa di presentasi saya bahwa perlu juga memikirkan yang namanya nitiket. Nitiket itu sebagai bagian dari memahami rasa dalam screen. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Bung Econ juga, bahwa screen ini sebenarnya kan objek yang tidak punya rasa. Tapi ketika dia menjadi metafora, ketika dia menjadi wakil, ketika dia menjadi representasi dari subjek tertentu, maka kita pahami bahwa di dalam screen ini juga ada rasa. Ketika Bang Rinto bilang terima kasih, saya memahaminya sebagai bagian dari apresiasi. Saya juga bilang Mauliate, bilang terima kasih. Itu bagian dari bagaimana saya memahami screen saya ini sebagai kehadiran dari Bang Rinto. Nah, di situ kemudian nitiket atau etiket kita untuk kemudian memahami orang lain itu menjadi sangat penting sekali. Nah, yang tadi saya bilang bahwa kita punya meminjam dari istilah-istilah literatur, kita punya kemampuan untuk membayangkan siapa pendengar kita, implied listener atau implied others, orang lain dari orang lain yang kita bayangkan kehadirannya. Dan di dalam bayangan kita tentang kehadiran orang lain itu, kita menempatkan orang lain sebagai bagian dari intersubjektivitas. Dan karena itu tadi misalnya ketika BAB lalu kemudian kita berdoa atau orang menemukan ilustrasi di dalam BAB, orang merasa menemukan Tuhan bahkan di wilayah BAB yang dianggap sebagai wilayah paling kotor sekalipun. Di situ kemudian yang terjadi adalah bagaimana orang membangun relasi khusus, relasi satu-satu dengan Tuhan, relasi yang sangat intimate. Dan dalam konteks itu, mengapa tadi saya juga pakai contoh BAB di toilet, karena bahkan di toilet yang dianggap sangat kotor pun, dia bisa menjadi wilayah suci. Dia bisa menjadi wilayah yang dianggap suci, karena di situ kemudian kita memahami eksistensi kehadiran Tuhan. Dan yang tadi diingatkan oleh Bang Benny juga, semua tergantung pada hati. Karena hati itu kemudian mewakili apakah subjek itu betul-betul menganggap
subjek yang lain sebagai bagian dari eksistensi baik manusia maupun Tuhan yang ada. Itu yang kemudian menjadi penting. Nah, saya kira itu mungkin Bang yang paling penting untuk dilakukan adalah bahwa bahkan di dalam dunia maya pun supaya kita bisa melakukan sesuatu yang baik perlu ada etiket, namanya nitiket, netizen etiket. Itu yang perlu untuk dilakukan, dan ini memang belum banyak dikembangkan karena ini juga bagian baru terutama di Indonesia dengan COVID ini, sehingga kemudian tapi perlu tetap diingatkan bahwa bahkan berrelasi dengan orang di dunia maya pun ada etiket-etiket tertentu yang perlu karena ini relasinya intersubjektif ya. Gitu mungkin Karat. Kalau ada lagi, satu lagi mungkin masih bisa. Oh ya, Ibu Hana. Ini mahasiswa S3 di UKDW Pak Ishak, jadi dosen IAKN. Oke. Silakan Ibu Hana. Silakan Ibu Hana. Kurasa audionya. Selamat siang Pak Ishak Latu dan teman-teman semua. Dalam Horas Bu Hana. Horas Pak. Terima kasih buat pencerahan yang sangat bernas yang sudah Bapak bagikan kepada kami. Terima kasih juga buat Kak Ratna yang sudah hosting ini acara yang sangat worth it banget. Pak, thank you. Saya sangat terkesan dan sangat diboboti dengan presentasi yang Bapak sampaikan barusan tentang bagaimana memahami Tuhan dan sesama dalam membangun teologi virtual untuk mengkonstruksi cara berpikir kita untuk memahami yang lain. Seperti itu dalam dunia virtual ini yang terbentuk menjadi sebuah habitus dengan banyaknya user internet sekarang ini. Di tengah keterbatasan kita untuk bertemu, tetapi internet space menjadi habitus, khususnya bagi orang-orang akademik dan banyak penggunanya. Menarik sekali tentang sacramental space yang sudah Bapak terangkan, dan juga bagaimana kita membangun ruang imajinatif kita terhadap sosok Tuhan seperti itu. Tapi yang menjadi tantangan juga adalah memang ini tugas kita semua untuk semakin mensosialisasikan tentang sacramental space dalam dunia virtual. Tetapi banyak orang yang sungkan atau merasa tidak ada sosok yang holy dalam sacramental space, karena contohnya kita mendengar seorang khotbah yang sangat tenar, kita suka, tapi ada iklan, tiba-tiba ada Shopee, ada apa selain, jadi seolah-olah ada juga orang yang mengatakan khotbah pun sudah dikomersialisasi dengan dunia virtual sekarang. Itu juga menjadi tantangan seperti itu. Tetapi menarik tadi Bapak udah sadarkan kami dan kita semua untuk membangun konsep koinonia yang baru dalam ibadah virtual dan juga dalam ruang-ruang, menciptakan ruang-ruang sacramental space dengan berpikir universal yang tadi sudah Bapak sampaikan. Sangat berterima kasih dengan itu Pak. Dan yang berikut, karena ini juga dunia akademik, ya terima kasih sudah Bapak ingatkan kami juga, atau ini menjadi kesadaran buat kami para mahasiswa ini yang terkadang sungkan dan enggan untuk mengutip postingan seseorang yang di Facebook, WhatsApp, atau apapun itu. Tapi dengan Bapak ingatkan sudah ada di Turabian 9, 10, itu sudah bisa, bahkan di jurnal-jurnal internasional pun hasil ucapan seseorang, postingan seseorang dalam Facebook pun bisa dimuat. Itu juga menjadi menjadi sebuah pencerahan juga bagi kami, karena banyak orang yang juga menentang ini, masa iya sih, sedangkan Wikipedia aja kita nggak bisa kutip, konon lagi Facebook, seperti itu. Tapi dengan statement yang sudah Bapak sampaikan, itu juga menambah kami punya pengetahuan dan rasa percaya diri untuk memahami itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Wana. Ya. Mungkin yang sedikit saja tadi tentang khotbah itu yang saya beberapa kali kemarin termasuk bicara di webinarnya gereja-gereja Indonesia di Maryland.
saya bilang kita memang tidak bisa berkhotbah sangat panjang di dalam ibadah online. Mengapa begitu? Karena ini berhubungan dengan legitimasi dan otoritas. Ini mengutip akarnya ada pada teori Weber sebenarnya. Max Weber tentang legitimasi. Kalau di gereja, legitimasi dan otoritas sepenuhnya tergantung pada pendeta. Karena space-nya itu sangat space fisik, wilayah gereja, dan semuanya tertuju pada gereja. Otoritas ada pada pengkhotbah. Tapi ketika khotbah di media online, otoritasnya bukan lagi pada pendeta, otoritasnya pada pendengar. Satu klik pendengar itu bisa membuat dia pindah pada acara lain atau pada pengkhotbah yang lain. Karena itu perlu dipikirkan khotbah tidak perlu terlalu panjang-panjang, tapi langsung pada inti, karena kemudian itu memperhatikan kemampuan orang untuk mendengar sekitar 7-10 menit. Saya kemudian khotbah yang sekitar 7-10 menit itu lebih penting daripada khotbah yang panjang 30 menit, tapi kemudian karena otoritasnya bukan lagi pada pendeta, pengkhotbah dalam dunia digital seperti ini, otoritasnya ada pada pendengar. Jadi kemudian dalam satu klik dia bisa pindah karena otoritas dia ada pada kliknya dia. Jadi di situ kemudian menarik tadi yang Ibu bilang tentang khotbah. Saya kira itu mungkin itu saja yang perlu saya tambahkan. Ya, terima kasih, Bu Hana. Ya. Begitu, Karat? Iya, terima kasih. Mungkin ini tinggal 1 menit lagi. Ada? Iya. Tidak ada. Pak Roy Charlie nggak boleh. Gimana teman-teman mahasiswa Ricardo? Pak Pendeta HKI itu ada Pak Pendeta HKI gimana? Yang Herawati berjemaat, bisa. yang berjemaat. Ada Ibu Herawati itu katanya. Herawati. Ya. Ini Pak Ishak satu lagi ya. Satu lagi Ya, aja ya. Boleh. Oh, setelah itu foto-foto dulu sebelum saya pindah ke Pak GPIB. Pendeta ya? Oh ya, mau GPIB ya. Satu lagi. Oke lah, Bu Hero. Terima Silakan kasih. Bu Hero. Ya, terima kasih Bu Ratna sebagai moderator dan tentunya juga buat Pak Ishak sebagai narasumber. Tadi saya sangat tertarik istilah berdoa di WC itu ya Pak. Karena jujur saya memang sering menerapkan itu. Bahkan bagi saya WC itu tempat yang lebih aman, lebih tenang untuk membaca, untuk merenung-merenung sebelum menulis sesuatu. Hanya tadi yang menarik kan Bapak katakan, mati. Oh, kenapa? Audionya Ibu Hero. Ibu Hero, audionya. Iya, sudah. Iya. Tadi Bapak sampaikan di closing, WC itu walaupun tempat yang jorok, tapi bisa dipakai menjadi ruang untuk beribadah, berdoa kepada Tuhan dan mengambil sampel tentang berdoa di WC begitu. Namun dari pemikiran saya, kalau yang saya terapkan, justru di WC yang bersih. Di WC yang bersih bisa tenang, bahkan lebih kusuk menyampaikan apa yang kita minta kepada Tuhan, ya berlama-lama, nyaman, dan kebiasaan ini memang saya terapkan mulai saya di Jawa, karena memang di sana fasilitas umum WC itu apalagi di bioskop, di mall sangat bersih, nyaman, jadi sangat benar-benar menjadi media tempat untuk lebih kusuk meminta kepada Tuhan begitu. Jadi saya melihat kalaupun WC dipakai sebagai media untuk berdoa kepada Tuhan, ya dalam konsep ibadah, tempat ibadah, itu kan sesuatu yang bersih, sesuatu yang menampilkan kenyamanan, berarti harus di WC yang bersih juga, Pak. Di WC yang bersih bisa berdoa kepada Tuhan. Itu aja yang mau saya sampaikan, Pak. Saya setuju WC itu menjadi tempat yang paling, bagi saya, tempat yang paling enak untuk merenung, berdoa, bahkan membaca. Terima kasih untuk masukannya, Pak. Dan dengan ibadah virtual, teologi virtual ini menjawab kebutuhan jemaat. Apalagi masa-masa pandemi ini kita tidak bisa kontak fisik. Ya inilah yang memang harus diterapkan. Jadi mau tidak mau jemaat, penatua-penatua, pelayan-pelayan, teolog-teolog ya harus memanfaatkan IT untuk
menjawab kebutuhan iman jemaat. Terima kasih Pak Ishak. Terima kasih. Terima kasih. Guru. Iya, tadi Ya, mungkin si Pauline ini nangis. cepat saja yang tadi dengan konsep sakramen, jadi tempat sebagai tempat sakramen itu dia memang tidak tergantung secara fisik. Jadi yang tadi saya bilang bahwa dia tidak tergantung secara fisik karena dia tergantung pada imajinasi, pemikiran, dan pada hati. Dan karena itu kemudian apa yang dianggap suci itu sama sekali tidak tergantung pada tempat yang secara fisik, tetapi dia tergantung pada yang tadi saya bilang bahwa mental image kita. Jadi pada pemikiran, pada apa yang kita anggap suci. Saya setuju tadi, saya juga rumah saya itu bagian yang paling bagus ketika saya bangun rumah dulu, rumah kecil, sekarang lagi hampir pindah ke rumah yang baru. Itu juga biasa tempat yang kamar mandi itu harus bangun bagus sekali karena itu tempat kami merenung, suka baca buku di situ, juga kadang-kadang sambil BAB sambil nonton Barcelona main karena saya suka Barcelona. Itu semuanya di situ. Orang bisa dengar lagu rohani dan macam-macam. Jadi di situ kemudian kita tergantung. Jadi tadi space itu sekali lagi saya bawa ke dalam konsep sphere, meminjam dari Jurgen Habermas tadi atau dekonstruksi konsep space dari Henri Lefebvre untuk bilang bahwa space itu tidak tergantung pada fisik, tetapi tergantung pada bagaimana mental image kita, tergantung dari pemahaman kita, tergantung dari bagaimana relasi kita. Jadi space itu bukan spasi, tapi dia pada relasi, itu yang paling penting. Ya itu, terima kasih Karat dan semua. Itu Kak, Iya. Saya harus Terima pindah kasih. ke GPIB soalnya nih. Aduh iya, mungkin nanti bisa, masih ada banyak Kapan-kapan teman kita yang lanjut lagi. mau ini, tapi mungkin bisa nanti saya kasih WA-nya Pak Caken kalau mau tanya-tanya ya Pak Iya. Caken. Betul, di dengan senang Facebook. hati. Dengan senang hati. Ya nanti saya berikan WA-nya Pak Caken, Iya. Pak Ishak. Pak Ishak nanti bisa teman-teman Pak Roy, sorry ya Pak Roy, ini ada apa-apa. Pak Ishak harus pindah ke GPIB, ditunggu di sana. Iya, ada Terima kasih Pak Ishak. Kita foto bersama dulu Senang kan di situ, Bang Roy. Hah? Bang Roy itu foto bersama Pak Roy dulu. Charlie. Ini. Oh, Bang foto bersama Ginto, dulu ya. Iya, kan, Tolong perlu Ricardo. itu. Tolong Ricardo ambil dokumen kita. Nanti saya screenshot saja dari sini biar langsung saya kirim ke Bu Ratna. Oh iya, betul. Wah, iya, terima kasih. Sudah Bung Nelson. Iya. Ini penting sekali soalnya sekarang ini kan bagian-bagian ini. Oke, baiklah. Ya, Terima audionya kasih bisa banyak. diinikan semua Makasih. biar kita Terima audionya kasih diaktifkan Pak semua. Ishak. Makasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Makasih Ishak. ya, Bu Cak ya. Iya, Selamat terima kasih. melayani, selamat Hai, Om mencerai di Nelson. tempat Apa yang lain. kabar? Baik. Terima kasih, Bu terima Ratna. kasih. Makasih Mari. semua. Sampai ketemu lagi. Mauliate Godang, Bujur Melala. Olate Iya. Goda. Terima kasih Nelson dari Belanda. Sama-sama Nelson Bu masih- Ratna. masih- sebagai moderator. Ya, thank you, Kak. Terima kasih Bu dosen-dosen STKPN dan juga Pak Pendeta HKI dan juga teman-teman mahasiswa. Terima kasih Pak Dan juga ada Kaprodi Pak kita. Simorangkir. Oh iya, terima kasih juga Pak Junjungan. Iya, karena setengah 12 Pak Isa harus GPIB, ada webinar di GPIB lagi. Jadi beliau harus langsung ke sana, maka Kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami telah berjumpa secara virtual dalam kuliah teologi virtual yang dibawakan oleh Bung Ishak Latu dan dimediasi oleh teman-teman pasca sarjana teologi di IAKN Tarutung. Dalam hal ini Pak Junjungan dan Ibu Ratna. Tuhan berkati percakapan itu agar kiranya dapat kami pahami, tetapi juga dapat kami pakai sebagai perspektif untuk memandang realita-realita baru di sekeliling kami, dan kami bisa menjadikan kehidupan bersama kami sebagai kehidupan yang penuh makna. Kami bersyukur untuk perjumpaan ini. Kami percaya bahwa
sekalipun kami terpisah jauh, tetapi kami tetap dipersatukan dalam semangat yang sama untuk terus berjuang mengembangkan YKN Tarutung. Dan lebih daripada itu untuk kemanusiaan. Dalam nama-Mu kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Semua Rinto, terima kasih hasil kerjanya teman-teman Ya, Bu. Ricardo, Johanur. Terima kasih. Semua. Shalom, bye. Halo. Shalom.